Saya melihat wajah yang penuh dengan sukacita. Saya melihat berkat-berkat yang Tuhan sedang curahkan bagi kita. Terlebih hari-hari ini kita sudah memasuki anak-anak kita liburan, dan sebentar lagi dia juga mau masuk. Mungkin ada yang di perguruan tinggi, mungkin ada yang naik kelas, mungkin ada yang daftar ulang. Tentunya kita bulan-bulan ini kita mendapatkan gaji yang ke-13. Yang percaya katakan. Jadi kalau pegawai pemerintah itu kita bulan-bulan ini dapat gaji pemerintah itu hari yang ketiga, bulan yang ke-13. Tapi kita, saudara, sebagai warga kerajaan surga, bukan hanya gaji yang ke-13 yang kita mau nikmati, tapi mungkin ada gaji yang ke-13, 14, 15 dan seterusnya sesuai dengan iman kita. Yang percaya katakan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang back to Eden. Kembali kepada kehidupan yang pertama yang Tuhan ciptakan manusia di Taman Eden. Seperti yang maunya Tuhan, kehendaknya Tuhan, rencananya Tuhan, bahwa manusia itu diciptakan, itu sangat-sangat luar biasa perencanaan Tuhan di dalam hidupnya. Coba perhatikan, pintunya coba tutup aja, jangan ada yang keluar masuk. Ini pengajaran dasar kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang kita dipercaya Tuhan. Ya, perhatikan ya, firman Tuhan hanya saya sampaikan 1 minggu sekali mungkin. Saudara, ambil waktu yang baik ya, jangan kau sibukkan dengan hal-hal yang lain ya. Coba anak-anak ya, anak-anak sudah di sekolah minggu aja ya, kalau ada yang ngajar ya. Jadi perhatikan, ini pengajaran dasar. Kalau saudara tidak ngerti ini, saudara tidak mengerti tentang pengajaran yang Tuhan berikan ini, nanti selamanya konsep saudara bukan sebagai orang Kristen, nanti biasa-biasa, tidak ubahnya seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sama saja, stres ya loh. Nanti ada masalah, nanti ya bisa banyak juga yang larinya ke hal yang tidak jelas gitu ya. Itu karena dia tidak punya pengharapan, tidak mengerti tentang pengorbanan Tuhan. Jadi pemikiran Kristus itu Tuhan sudah rencanakan bagi kita. Itu pada awal Tuhan menciptakan manusia, itu Tuhan sudah rencanakan. Coba kita mau lihat bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan rancangannya yang luar biasa. Kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-8 ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia, dibentuknya itu. Sebelum manusia diciptakan, kalau kita lihat pada pasal yang pertama, Tuhan menciptakan pada hari-hari pertama, Tuhan menciptakan ini, Tuhan hari kedua dan lain sebagainya, dan kemudian yang terakhir Tuhan menciptakan setelah segala sesuatunya baik Tuhan siapkan. Setelah Tuhan siapkan Taman Eden itu dengan isinya semuanya, makanan, minuman, segala keperluan, bahkan sampai aksesoris pun di Taman Eden itu ada, emas, permata dan lain sebagainya, itu semuanya ada, Tuhan sudah sediakan. Baru setelah itu Tuhan ciptakan manusia. Artinya bahwa sebelum saudara lahir, sebelum kita ini ada, Tuhan sudah merancangkannya. Tuhan sudah memberikan maketnya, itu sebenarnya sudah Tuhan rancangkan. Nah, kembali lagi saudara, pemikiran Tuhan pada hal penciptaan. Nah, sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah menyediakan segala sesuatunya. Demikian juga kita sebelum kita lahir, sebenarnya Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya. Tuhan sudah sediakan. Saudara,
itu pemikiran secara rohani. Tapi kenyataannya di dalam kehidupan kita ada orang yang dilahirkan dari orang yang mungkin broken home, mungkin kehidupan ekonominya tidak baik, macam-macam. Tapi itu kehidupan, faktanya demikian. Tapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, hidup kita bukan karena melihat, tetapi kita percaya akan janji-janji Tuhan yang ada Tuhan berikan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, saudara, kenyataannya manusia di Taman Eden itu tidak nurut, sehingga dia jatuh di dalam dosa, sehingga dia harus keluar dan tanah itu terkutuk, tanahnya terkutuk. Kita manusia terjadi dari tanah, oleh sebab itu kita juga mendapatkan kutuknya. Nah, Tuhan baik, Tuhan baik, sungguh teramat baik. Hanya Engkau berbuat di dalam hidupku. Tuhan baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Meskipun manusia itu jatuh dalam dosa, tapi Tuhan baik. Melalui para nabi-nabinya ingin mengembalikan manusia itu kembali lagi ke Taman Eden. Ingin mengembalikan lagi ke Taman Eden, kepada penciptaan yang semula sebelum jatuh di dalam dosa. Melalui nabi-nabi Musa, Tuhan berikan perjanjian lama untuk bisa sempurna hidup itu di dalam kehidupan, kembali lagi ke Taman Eden sesuai dengan ciptaannya awal. Harus melakukan hukum Taurat, 10 hukum Taurat harus dilakukan. Kalau satu saja nggak bisa, berarti nggak lolos, jadi masuk neraka. Nah, konsep itu masih ada di dalam pemikiran kita. Kenapa? Bahwa manusia itu hidupnya karena berbuat baik, karena melakukan hukum Taurat. Konsep pemikiran semacam itu ada dalam kehidupan kita karena lingkungan kita, ya, lingkungan kita mayoritas pemikiran yang seperti itu. Bahkan untuk hidup masuk di dalam surga harus melewati yang namanya rambut di sebelah 7, ya. Kemudian lewati mana nanti ditimbang siapa yang baik, yang buruk, perbuatan baik atau perbuatan dosanya, ya, baru lewat jalur rambut aja sudah pasti tidak lolos, pasti mati, masih masuk neraka. Apalagi di belah 7, apalagi ditimbang dengan perbuatannya, pasti perbuatan yang jahat yang lebih baik, yang lebih banyak. Intinya melalui para nabi-nabi itu tidak ada satupun yang bisa lolos masuk dalam kerajaan surga, kembali ke Taman Eden. Oleh sebab itu Allah sendiri turun ke dunia, pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dengan cara Tuhan Yesus sendiri yang dikorbankan. Mari kita lihat di dalam Roma pasal yang ke-5. Ya. Roma pasal yang ke-5. Ya. Adam dan Kristus. Ya. Kalau ada bawa Alkitab, ini tentang Adam dan Kristus. Ya. Saya bacakan ayat yang ke-14 atau mulai dari ayat 12 saja. Saya baca bergantian, saya dengan saudara. Ya. Ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang,
dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 13 bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya demikianlah maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Jadi semua manusia, baik itu berbuat dosa maupun tidak berbuat dosa, anak baru lahir, ceprot, itu sudah mewarisi dosa. Sudah mewarisi dosa karena dosanya Adam. Oleh sebab itu, saudara, karena Adam semua manusia jatuh dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Antoni, perhatikan. Ini kamu orang laki, supaya kamu nanti mau nikah punya pengertian dengan itu bisa memimpin keluarga dengan baik. Ya, ini pengajaran penting. Ya, ini saya tegas. Ya, supaya tidak ada yang tidak ngerti. Semua harus ngerti. Karena ini iman, prinsip iman dasar orang Kristen. Supaya sampai kita mengerti dan kita bisa menikmati hidup, bisa menikmati apa itu pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia dalam hidup kita. Tuhan yang sudah berkorban begitu rupa, tetapi karena tidak mengerti, kita tidak bisa menikmati. Padahal maunya Tuhan itu, Tuhan kita ini bisa menikmati hidup di dalam satu kemenangan, hidup di dalam satu kelimpangan, hidup di dalam satu hal yang bisa menjadi berkat. Itu maunya Tuhan. Tuhan seperti kita, seperti Adam ditempatkan di Taman Eden yang semuanya sudah sediakan. Kita juga seharusnya demikian. Tetapi karena pengertian kita ini salah, tidak mengerti, pemikiran kita hanya fokus pada pemikiran seperti tidak ubahnya orang yang tidak mengenal pengorbanan Tuhan. Ya. Jadi kembali lagi, ini pengertian Kristus, pengertian Adam tadi yang membuat kita dosa, sehingga kehilangan kemuliaan Allah, sehingga perlu adanya pengorbanan Tuhan sendiri. Dengan kenyataannya, dengan perbuatan baik kita itu tidak akan bisa menyelamatkan. Perbuatan baik manusia tidak akan bisa menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan, yang untuk kita bisa menerima berkat-berkat Tuhan, yaitu hanya anugerah di dalam kekristenan, di dalam iman kita kepada Tuhan. Yang percaya katakan. Nah, ayat berapa? 15. Tetapi karunia Dia yang akan datang, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Ayat 16. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Nah, saudara, pemikiran kita dalam kehidupan sehari-hari kita ini sering hanya dituduh oleh iblis, dan itu kita terbawa ke sana. Kamu orang berdosa, kamu itu tidak layak, kamu itu orang bodoh, kamu itu orang miskin, kamu itu dari keluarga yang tidak mampu. Ya. Apapun latar belakang kita, apapun dasar daripada kehidupan kita, meskipun kita ini tidak melihat secara jasmani, mungkin tidak ada yang kita harapkan, tapi kita ini sudah dibenarkan
kita ini sudah dibenarkan, artinya kita ini sudah dianggap benar karena pengertian kita tentang Kristus, tentang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita percaya dan kita dibaptis dan kita menjadi anak-anaknya. Kita ini sudah dibenarkan. Katakan kiri kanan, kamu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, jadi orang yang benar, yang sudah dibenarkan, yang punya dosa seperti merah, seperti kirmisi, itu dianggap putih. Kita ini sudah diputihkan. Ya, kita ini sudah diputihkan. Sudahlah, dendo-dendo ini sih gak bayar pajak, sudah motornya, ya mungkin sudah 1 tahun atau 2 tahun tidak dibayar, wis nanti gak usah bayar dendo ini, gitu. Nah, bukan hanya itu. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan, sudahlah, jangan melihat ke belakang. Sekarang kita ini sudah dibenarkan. Oleh sebab itu Tuhan ngajari tentang pembenaran hidup di dalam roh, bukan hidup di dalam kedagingan. Itu di dalam Yohanes pasal yang keempat dikatakan, di dalam satu pengorbanan seorang perempuan Samaria, seorang orang yang latar belakangnya tidak baik sama masyarakat, hidupnya kumpul kebo, hidupnya tidak benar. Tapi justru itu Tuhan Yesus ngajari tentang dibenarkan. Kamu sudah dibenarkan, dan kemudian orang itu ya jadi berkat, jadi penginjil yang sukses. Nah, demikian juga kita. Apapun latar belakang kita, Tuhan tidak pedulikan. Dari keluarga apapun, anak-anak semua. Mungkin kalau kita melihat orang tua kita, melihat bapak kita atau mama kita atau siapa, kita tidak ada dasar untuk percaya. Tapi pada saat kita percaya bahwa kita ini sudah dibenarkan oleh Tuhan dan kita mau kembali lagi ke Taman Eden, kami percaya kehidupan yang penuh dengan kemenangan, kehidupan yang penuh dengan kecukupan, kehidupan yang penuh dengan kelimpahan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ya, saudara, inilah maunya Tuhan. Ini pengajaran ini sebenarnya sudah, ya sudah ngerti saya, gitu ya. Saya sudah ngerti itu, gitu. Tapi kenyataannya dalam kehidupan saya sehari-hari, ya gini-gini, nggak ada perubahan seperti itu. Nah, mari kita lihat. Next. Ya, kita lihat bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan, menghilangkan kutuk-kutuk karena tanah, karena perjanjian, karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sehingga tanah terkutuk. Kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kenyataannya kutuk itu masih ada dalam kehidupan kita, sehingga pemikiran kita hanya terfokus pada pemikiran-pemikiran yang semacam itu, yang tidak bukan pemikiran Kristus, tapi pemikiran seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, saya sangat sulit kalau saya memang memberikan konseling orang yang tidak kenal Tuhan. Itu memang agak sulit. Tapi kalau orang itu kenal Tuhan, saya berikan pengertian tentang iman, saya berikan dengan pengharapan, saya berikan tentang kasih, itu bisa mengerti. Tapi kalau di luar itu ya sulit. Saya masih harus menuntutnya. Ya apa ya, diajari iman ya udah ngerti. Mau dianeh karena apa? Pemikirannya bukan pemikiran iman. Pemikirannya pemikiran sebab akibat, karena tidak ngerti. Nah, anak Tuhan, kita masih harus mengerti semua tentang itu. Ya, Allah ingin melepaskan kita dari kutuk. Yang percaya katakan, ya, katakan, Allah ingin melepaskan kita dari kutuk. 1, 2, 3. Ya, next. Kita harus mengetahui kebenaran Tuhan, karena kebenaran itu yang akan memerdekakan. Pembenaran apa? Ya, Yohanes 8 ayat 32 juga. Ya, Yohanes 8 ayat 32 tadi. Ya, apa kebenarannya? Kebenaran tentang firman Tuhan bahwa kita ini, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
kita sudah dibenarkan. Kalau kita tidak mengerti bahwa kita ini sudah dibenarkan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus, itu sebenarnya kita ini sudah dimerdekakan. Merdekakan dari dosa, dimerdekakan dari hukuman maut, dimerdekakan dari kehidupan penderitaan duniawi, termasuk kemiskinan, termasuk kekurangan, termasuk sakit penyakit, termasuk lain-lain. Itu Tuhan bisa memerdekakan kita kalau kita mengerti tentang kebenaran Tuhan Yesus yang telah mati supaya kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal yang 10 ayat 10. Ya, itu kebenaran yang dimaksud. Terus ya, kembali lagi. Ini kebenarannya kita sudah dimerdekakan. Karena iman percaya kepada Tuhan, Tuhan sudah memerdekakan.